Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Dan kami sungguh bersyukur atas hal itu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam mendengarkan firman Tuhan kami dapat fokus sehingga kami memahami. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita tertulis dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tema yang dapat kita gumulkan pada saat ini adalah berbuat baiklah senantiasa. Maka dalam Injil Markus ini dijelaskan bahwa perjalanan kisah Tuhan Yesus Kristus, mulai dari ia kecil, besar, melayani, hingga ia mati dan bangkit ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka Injil Markus ini menjelaskan kisah itu, perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satunya pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan adalah tertulis dalam Injil Markus pasal yang ketiga ini. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dijelaskan di sini bahwa mulai dari ayat 1 sampai yang ke-6, Yesus masuk ke rumah ibadat dan ada yang mengamati-matinya. Kemudian Yesus menyuruh orang yang mati sebelah tangannya itu untuk berdiri di tengah. Apa yang menjadi maksud dan tujuan adalah bahwa ketika dikatakan Yesus masuk lagi, itu adalah pengulangan daripada perjalanan Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebiasaan yang Yesus lakukan adalah mengajar di rumah ibadat, menyembuhkan orang yang sakit. Maka ketika Yesus masuk, sudah ada yang mengamati Yesus. Siapa yang mengamati Yesus? Itu adalah orang Farisi dan orang Herodian, yang dijelaskan di sini di ayat yang ke-6, bahwa orang Farisi bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Dia yang dikatakan di sini adalah Yesus. Bahwa itulah yang menjadi alasan bahwa kenapa Yesus dan kenapa ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ternyata alasan Yesus adalah ayat yang keempat. Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat?" Bahwa tradisi keyahudian adalah memandang bahwa hari Sabat itu adalah hari peristirahatan bagi mereka, dan tidak boleh ada yang bekerja di sana. Itulah yang menjadi tradisi keyahudian mereka. Bahwa orang Farisi adalah orang yang bekerja di rumah ibadat, para imam, sehingga mereka menganggap mereka itu orang yang sangat benar. Dan orang Herodian adalah orang yang bekerja di kerajaan Herodes.
Maka ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, mereka sudah mengintip mereka, supaya kalau ia masuk mereka akan mempersalahkan dia. Tapi Yesus tidak mengindahkan itu. Yesus tetap melakukannya dengan lembut. Yesus menyuruh mengulurkan tangannya yang sakit tersebut supaya ia dapat menyembuhkannya. Maka akibat daripada perbuatan Yesus itu adalah Yesus banyak dikenal oleh banyak orang. Sehingga dari ayat 7, 8, dan 9 dijelaskan bahwa bagaimana Yesus diikuti oleh orang-orang dari Galilea, dari daerah-daerah yang lainnya, dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyediakan sebuah perahu baginya. Maka hal ini jelas mengatakan bahwa tidak ada batasan kita untuk berbuat baik. Tidak ada yang boleh membatasi kita untuk berbuat baik. Tapi perbuatan ini baik itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika Yesus mengatakan dan ketika Yesus melakukan perbuatan itu dalam hari Sabat, Yesus tidak mengindahkan hari Sabat itu. Maka janji Yesus adalah berbuatlah yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Jadi tidak ada batasan kita untuk tidak berbuat baik. Baik itu hari Sabat, baik itu ketentuan lainnya, tetapi kelakuan baik itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat diberkati melalui perbuatan kita. Maka dijelaskan di sini adalah segala perbuatan kita Tuhan indahkan dan Tuhan lihat mana yang baik, mana yang jahat. Seperti lagu ada yang mengatakan, mana yang kita perbuat yang baik dan yang jahat, mata Tuhan melihat itu semua. Dan ketika itu Tuhan menjanjikan kita, perbuatlah yang baik, senantiasa kita akan mendapatkan yang baik. Amin.